apa yang kita janjikan kemarin ya, Bu Leni meminta saya untuk mengcoaching Bu Leni. Ya. Jadi tujuan coaching kita kali ini apa sih? Jadi sebenarnya saya menemukan sebuah masalah Ya. di dalam kelas, tentunya berkaitan dengan pembelajaran saya bersama siswi saya di kelas. Ada satu permasalahan yang mungkin bisa juga dirasakan oleh teman-teman saya yang lain di dalam kelasnya, yaitu siswa terlalu banyak diam, dan saya mengharapkannya si siswa banyak bertanya, atau mungkin ketika saya melontarkan pertanyaan mereka berebut untuk menjawab gitu ya. Kadang kalau saya melontarkan pertanyaan juga mereka hanya diam saja, walaupun mungkin di dalam hatinya mereka tahu jawabannya, cuma mereka diam saja gitu ketika saya melontarkan pertanyaan. Jadi siswa cenderung pasif ya Bu dalam pembelajaran seperti itu. Dan harapannya tentu sebaliknya mungkin ya Bu. Harapan Ibu seperti apa pembelajaran yang Ibu harapkan? Harapannya ya sesuai masalah saya. Jadi saya mengharapkan siswa itu untuk aktif bertanya, ataupun aktif dalam menjawab ketika saya memberikan pertanyaan, sehingga selama pembelajaran itu seru gitu Pak, rame gitu ya, saling komunikasinya teh sama-sama ada gitu ya, atau saya berkomunikasi dan mereka pun berkomunikasi kepada saya gitu. Ini sudah berapa lama Bu kejadian seperti ini? Ya sebenarnya sih lumayan lama, kalau misalkan diteliti lagi mungkin dari awal pembelajaran juga, dari awal tahun pelajaran gitu ya. Tahun pelajaran awal sudah terlihat seperti ini ya Bu. Betul. Siswanya. Padahal murid yang dulu nggak seperti ini gitu. Yang tahun-tahun sebelumnya ada keaktifan, cuman memang ini mungkin lebih kurang gitu ya. Nah, coba Ibu ingat lagi kira-kira materi dari kuliah atau pelatihan apa yang spesifik membahas masalah untuk mengatasi permasalahan seperti ini yang terlintas di benak Ibu apa coba? Kalau yang terlintas gitu ya, supaya pembelajaran itu seru, rame, mungkin saya selalu menggunakan media pembelajaran. Sehingga siswa antusias. Wah, itu apa ya? Itu benda apa, atau itu untuk apa? Dan selama pembelajaran ya itulah rame gitu, seru. Ya. Jadi anak-anak semangat untuk belajar. Media pembelajaran ya Bu. Selain media pembelajaran, kira-kira ada lagi nggak? Mungkin ada Model pembelajaran gitu ya? Model pembelajarannya mungkin saya lebih ke menyelesaikan masalah ya, menyelesaikan masalah, problem solving yang seperti itu. Memang media model itu secara tidak langsung bisa merubah suasana ya Bu. Saya juga merasakan itu. Tapi dalam hal ini saya kok teringat satu hal ya Bu, tentang 8 keterampilan mengajar seperti yang pernah kita pelajari di materi kuliah dulu kan. Salah satunya ada keterampilan memberi pertanyaan ya Bu. Pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka. Kalau pertanyaan terbuka itu kan menuntut murid untuk bla 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 seperti itu. Pernah tidak terpikirkan oleh Ibu untuk menerapkan seperti itu? Mancing gitu. Sering sih, saya sering memancing gitu supaya siswa bertanya gitu kepada saya. Namun ya di lapangan tetap sih anak-anak terlihat pasif gitu.
Jadi setelah kita ungkap yang tiga tadi, kira-kira efektif nggak itu buat mengatasi masalah itu kalau diterapkan media pembelajaran, model pembelajaran, dan keterampilan mengajar yang tadi? Menurut saya sih, jika ketiga kriteria itu model, media, sama kriteria keterampilan mengajar itu dipadu-padankan, kita campur adukan, kita memakai ketiganya, insya Allah sih akan efektif. Optimis ya Ibu ya? Saya yakin, saya optimis. Jadi Ibu mau mencoba mengkombinasikan yang tiga tadi ya? Ya, siap. Kapan nih kira-kira pelaksanaannya? Insya Allah mungkin kan hari ini hari Rabu, hari Kamis, insya Allah hari Senin Langsung dicoba ya? langsung dicoba. Karena kan sebelum melaksanakan pembelajaran kan kita juga harus menyiapkan Ya, dari betul. rencana pembelajarannya, dari media pembelajarannya juga kita harus menyiapkan. Jadi ketika pembelajaran akan berlangsung, mereka siap gitu, langsung siap, tidak mencari apa dulu, tapi kita telah menyiapkan untuk mereka gitu. Nah, betul sekali. Nah, sekarang indikatornya nih, indikator keberhasilan jika itu diterapkan, indikatornya apa? Cirinya bahwa pembelajaran tersebut berhasil? Ya, mungkin siswa aktif bertanya, maksudnya banyak yang bertanya mungkin ya, tidak hanya satu atau dua orang saja. Dan kalau misalkan yang kedua, kalau saya melontarkan pertanyaan, mereka saling mengacungkan tangan, saling berebut untuk menjawab gitu. Itu harapan saya sih. Ya. Kalau saran saya sih Bu, kita pakai prinsip mastery learning aja, belajar tuntas. Batasnya 75% kan, 75% siswa aktif, nggak berhasil berarti. Ya, mau dicoba ya seperti itu. Siap Pak. Ya. Oke Bu, saya rasa masalah ini sudah Ibu pecahkan sendiri, tinggal Ibu coba jalankan, dan saya juga sebetulnya penasaran nanti bagaimana hasilnya. Jangan lupa kontak saya lagi nih. Siap. Buat kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap Pak. Nah, Ya. mungkin beres Bu untuk obrolan kita kali ini. Ya, kalau dari saya sih semoga Bapak tidak bosan untuk mengcoaching enggak saya. Bu, enggak. Justru saya senang untuk diskusi semacam hal ini. Terima kasih Bu. Terima kasih. Masnya gitu. Selamat siang Bu Leni. Selamat siang Pak. Sesuai dengan apa yang kita janjikan kemarin ya, Bu Leni meminta saya untuk mengcoaching Bu Leni. Ya. Jadi tujuan coaching kita kali ini apa sih? Jadi sebenarnya saya menemukan sebuah masalah Ya. di dalam kelas, tentunya berkaitan dengan pembelajaran saya bersama siswa saya di kelas. Ada satu permasalahan yang mungkin bisa juga dirasakan oleh teman-teman saya yang lain di dalam kelasnya, yaitu siswa terlalu banyak diam, dan saya mengharapkannya si siswa banyak bertanya, atau mungkin ketika saya melontarkan pertanyaan mereka berebut untuk menjawab gitu ya. Kadang kalau saya melontarkan pertanyaan juga mereka hanya diam saja, walaupun mungkin di dalam hatinya mereka tahu jawabannya, cuma mereka diam saja gitu ketika saya melontarkan pertanyaan. Jadi siswa cenderung pasif ya Bu dalam Betul. pembelajaran seperti itu. Dan harapannya tentu sebaliknya mungkin ya Bu. Harapan Ibu seperti apa pembelajaran yang Ibu harapkan? Harapannya ya
sesuai masalah saya. Jadi saya mengharapkan siswa itu untuk aktif bertanya, ataupun aktif dalam menjawab ketika saya memberikan pertanyaan, sehingga selama pembelajaran itu seru gitu Pak, rame gitu ya, saling komunikasinya teh sama-sama ada gitu ya. Saya berkomunikasi dan mereka pun berkomunikasi kepada saya gitu. Ini sudah berapa lama Bu kejadian seperti ini? Ya sebenarnya sih lumayan lama, kalau misalkan diteliti lagi mungkin dari awal pembelajaran juga, dari awal tahun pelajaran gitu ya. Tahun pelajaran awal sudah terlihat seperti ini ya Bu. Betul. Siswanya. Padahal murid yang dulu nggak seperti ini gitu. Yang tahun-tahun sebelumnya ada keaktifan, cuman memang ini mungkin lebih kurang gitu ya. Nah, coba Ibu ingat lagi kira-kira materi dari kuliah atau pelatihan apa yang spesifik membahas masalah untuk mengatasi permasalahan seperti ini yang terlintas di benak Ibu apa coba? Kalau yang terlintas gitu ya, supaya pembelajaran itu seru, rame, mungkin saya selalu menggunakan media pembelajaran, sehingga siswa antusias. Wah, itu apa ya? Itu benda apa? Atau itu untuk apa? Dan selama pembelajaran ya itulah rame gitu, seru. Iya. Jadi anak-anak semangat untuk belajar. Media pembelajaran ya Bu. Selain media pembelajaran, kira-kira ada lagi nggak? Mungkin ada Model pembelajaran gitu ya? Model pembelajarannya mungkin saya lebih ke menyelesaikan masalah ya, menyelesaikan masalah, problem solving yang seperti itu. Memang media model itu secara tidak langsung bisa merubah suasana ya Bu. Saya juga merasakan itu. Tapi dalam hal ini saya kok teringat suatu hal ya Bu, tentang 8 keterampilan mengajar seperti yang pernah kita pelajari di materi kuliah dulu kan. Salah satunya ada keterampilan memberi pertanyaan ya Bu. Pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka. Kalau pertanyaan terbuka itu kan menuntut murid untuk bla 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 seperti itu. Pernah tidak terpikirkan oleh Ibu untuk menerapkan seperti itu, mancing gitu? Sering sih, saya sering memancing gitu supaya siswa bertanya gitu pada saya. Namun ya di lapangan tetap sih anak-anak terlihat pasif gitu. Jadi setelah kita ungkap yang tiga tadi, kira-kira efektif nggak itu buat mengatasi masalah ini kalau diterapkan media pembelajaran, model pembelajaran, dan keterampilan mengajar yang tadi? Menurut saya sih, jika ketiga kriteria itu, model, media, sama kriteria keterampilan mengajar itu dipadu-padankan, kita campur adukan, kita memakai ketiganya, insya Allah sih akan efektif. Optimis ya Ibu ya? Saya yakin, saya optimis. Jadi Ibu mau mencoba mengkombinasikan yang 3 tadi ya? Ya, siap. Kapan nih kira-kira pelaksanaannya? Insya Allah mungkin kan hari ini hari Rabu, hari Kamis, insya Allah hari Senin Langsung dicoba ya? langsung dicoba. Karena kan sebelum melaksanakan pembelajaran kan kita juga harus menyiapkan Ya, dari betul. rencana pembelajarannya, dari media pembelajarannya juga kita harus menyiapkan. Jadi ketika pembelajaran akan berlangsung, mereka
siap gitu, langsung siap, tidak mencari apa dulu, tapi kita telah menyiapkan untuk mereka gitu. Nah, betul sekali Bu. Nah, sekarang indikatornya nih, indikator keberhasilan jika itu diterapkan, indikatornya apa? Cirinya bahwa pembelajaran tersebut berhasil. Ya, mungkin siswa aktif bertanya, maksudnya banyak yang bertanya mungkin ya, banyak yang bertanya, tidak hanya satu atau dua orang saja. Dan kalau misalkan yang kedua, kalau saya melontarkan pertanyaan, mereka saling mengacungkan tangan, saling berebut untuk menjawab gitu. Itu harapan saya sih. Iya. Kalau saran saya sih Bu, kita pakai prinsip mastery learning aja, belajar tuntas. Batasnya 75% kan, 75% siswa aktif, nah berhasil berarti. Ya, mau dicoba ya seperti itu. Siap Pak. Ya. Oke Bu, saya rasa masalah ini sudah Ibu pecahkan sendiri, tinggal Ibu coba jalankan, dan saya juga sebetulnya penasaran nanti bagaimana hasilnya. Jangan lupa kontak saya lagi nih. Siap. Buat kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap Pak. Nah, Ya. mungkin beres Bu untuk obrolan kita kali ini. Ya kalau dari saya sih semoga Bapak tidak bosan untuk mengcoaching enggak, saya. Bu, enggak. Justru saya senang untuk diskusi semacam hal ini. Terima kasih Bu Terima atas kasih.